Shalom adik-adik. Shalom teman-teman. Jumpa lagi dengan DNA Kids. Gimana kabarnya adik-adik, papa mama di rumah? Luar biasa. Yes, yes, yes. Priti sama Lingling apa kabar? Kabar aku kurang baik, Kak Siska. Oh, kenapa Priti? Iya, Priti kenapa? Jadi begini, Priti ditunjuk jadi ketua kelas di sekolah. Tapi Priti gak senang karena teman-teman tidak ada yang mau mendengarkan Priti. Mereka tidak peduli dengan Priti. Priti takut kakak karena Priti gak bisa jadi ketua kelas. Wow, Priti jangan sedih. Jangan takut ya. Kalau saat ini Priti jadi ketua kelas, itu merupakan rencana Tuhan loh buat Priti. Tuhan gak cuma kasih rencananya begitu saja, melainkan Tuhan melengkapi kita dengan roh keberanian dan kuasa untuk memimpin. Oh, begitu ya kakak. Oke deh kakak-kakak dan teman-teman. Mulai sekarang Priti harus berani tampil beda karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan Priti. Nah Priti, yuk kita mau ibadah ya Priti hari ini. Dan adik-adik di rumah kita mau berdoa. Hari ini kita mau melakukan ibadah kita, mau menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat tangan kita. Bapa yang baik, ini hati kami Tuhan, ini setiap hati kami dimanapun kami berada Tuhan. Berikan kami sukacitamu Tuhan saat kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Pakai suara kami, biarlah tarian kami, pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir di rumah, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang percaya katakan, Amin. Adik-adik siapa yang percaya bahwa setiap kita dikasih kuasa? Saya. Bangkit berdiri adik-adik. Kita mau memuji nama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus kasih kita kuasa. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa
datang sembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita ya, mau dengerin firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menguatkan dan meneguhkan kami lebih lagi Tuhan. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah
online sekolah minggu DNA Kids. Kak, hari ini kita ditemani loh oleh Priti sama Lingling. Tapi mana ya mereka? Wah, di mana ya? Nah, itu dia. Salam Priti dan Lingling. Loh, kenapa Priti nangis? Pritinya sedang sedih, Kak, karena nggak bisa ngerjain ujian waktu tugas online sekolah tadi. Oh, mengapa? Wah, Priti tidak belajar ya? Iya kak, aku tidak belajar kemarin karena asik nonton video di YouTube. Videonya seru kak, makanya aku harus tonton. Kan semua teman-teman aku sudah nonton kakak, masa aku tidak? Nanti aku tidak bisa komen di IG teman-teman ke sekelasku kakak. Kok Iya loh, gitu? Kak. Kalau Priti nggak nonton, nanti teman-teman nggak like Priti. Tapi Priti kan harus belajar untuk ujian hari ini. Kalau tidak belajar, maka jadinya seperti ini. Tidak bisa mengerjakan ujiannya. Dan ingat, Priti harus taat kepada guru, papa dan mama. Sehingga menjadi anak yang berhasil. Betul itu. Oh, begitu ya kak. Tuhan maafkan Priti ya. Priti janji akan belajar setiap ada ujian supaya berhasil. Nah, begitu Priti. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita bagaimana Tuhan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk berhasil. Nah, yuk kita saksikan video berikut ini. Cerita Alkitab, Yosua menjadi seorang pemimpin. Cerita Alkitab hari ini menceritakan tentang Yosua menjadi seorang pemimpin untuk bangsa Israel. Suatu hari Tuhan bilang ke Musa untuk mengirimkan 12 orang ke Kanaan untuk mengintai tentang tanah perjanjian itu. Salah satu pengintai tersebut adalah Yosua. Yosua juga orang yang percaya sama Tuhan. Yosua adalah orang yang membantu Musa selama di padang gurun. Ia mengikuti Musa kemanapun Musa pergi. Apakah Yosua ikut ketemu Tuhan waktu Musa terima 2 loh batu? Tidak ya Lingling, Yosua tidak ikut ketemu Tuhan ketika di Gunung Sinai. Ia hanya menunggu di lereng gunung seorang diri. Tetapi Yosua sangat setia dan taat kepada Musa. Yosua dan pengintai lainnya menghabiskan 40 hari di Kanaan. Mereka melihat Kanaan memang tempat yang indah. Di Kanaan berlimpah makanan yang enak dan air yang mengalir banyak. Seperti sebuah surga. Kanaan punya segala hal yang dibutuhkan oleh bangsa Israel. Tapi ada satu masalah yang sangat kecil. Orang-orang yang tinggal di sana itu besar-besar. Orang-orang besar itu tinggal di kota bernama Yeriko dan dilindungi oleh tembok besar. Dan pastinya orang-orang besar itu akan sulit diusir. 10 orang pengintai datang dengan rasa takut dan mereka bilang, "Kita seperti belalang dibandingkan orang-orang besar itu." Saat bangsa Israel di padang gurun, Musa mengutus para pengintai untuk mengintai keadaan negeri Kanaan. Suatu negeri yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Ternyata hampir semua pengintai menceritakan di tanah Kanaan hidup bangsa yang tubuhnya besar-besar. Ada banyak raksasa di sana adik-adik. Kota mereka juga sudah maju dan berbenteng. Itu adalah keadaan yang mereka lihat dan mereka menjadi takut. Mereka takut pada kenyataan. Tetapi berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Mereka sangat bersemangat menceritakan kenyataan yang mereka lihat. Bahwa negeri yang mereka lihat itu berlimpah dengan susu dan madu. Dan negeri yang mereka lihat itu Tuhan janjikan untuk bangsa Israel. Kak, mengapa hasil yang dilihat pengintai lain dengan Yosua berbeda ya? Pengintai yang lain jadi takut, sedangkan Joshua dan Kaleb jadi semangat. Justru itu bedanya, pengintai lain melihat dengan kemampuan manusia. Mereka tahu bangsa Israel tidak pandai berperang, maka akan kalah jika menghadapi raksasa dan kota yang ada bentengnya. Sedangkan Yosua dan Kaleb melihat dengan kemampuan Tuhan. Yosua tahu Tuhan yang sudah menolong bangsa Israel dengan membelah Laut Merah dan memberi makan mereka selama 40 tahun akan menolong mereka menang perang melawan raksasa dan kota yang ada bentengnya. Bangsa Israel menjadi ketakutan setelah mendengar hal itu dan tidak mau pergi ke tanah perjanjian lagi. Tapi Yosua tahu semua masalah bisa dihadapi bersama Tuhan. Yosua dan Kaleb percaya kalau Tuhan sudah berkehendak pasti akan terjadi.
Tuhan akan menunjukkan seberapa hebatnya Dia. Meskipun Tuhan selalu menyediakan semua kebutuhan bangsa Israel, mereka malah memilih untuk tidak percaya Tuhan. Dan jadinya ada konsekuensinya. Tuhan tetap membuat mereka tinggal di padang gurun selama 39 tahun lebih lama lagi. Di mana semua orang dewasa yang memilih untuk tidak percaya dengan Tuhan akan menghabiskan sisa waktu hidupnya di padang gurun. Tuhan pastinya tetap menjaga mereka, tapi hidup mereka tidak seperti apa yang dijanjikan Tuhan kalau tinggal di Kanaan. Berita baiknya ada berkat untuk Yosua dan Kaleb yang taat. Mereka berdua bisa masuk ke Kanaan. Jadi adik-adik sekarang tahu kan bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Kak, apakah pengintai yang lain ikut berperang pada waktu bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan? Tentunya tidak, Priti dan adik-adik. Hanya generasi bangsa Israel yang masih sangat muda dan yang lahir di padang gurun yang ikut bersama-sama dengan Yosua dan Kaleb sampai di tanah perjanjian yaitu Kanaan. Selebihnya dari bangsa Israel semuanya meninggal di padang gurun karena mereka tidak percaya kepada Tuhan, adik-adik. Itu sebabnya kita harus taat dan percaya bahwa Tuhan yang akan menolong sekalipun kita lihat kenyataannya tidak mungkin ya. Pada akhirnya Tuhan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian dan memilih pemimpin baru yang percaya sepenuhnya pada Tuhan seperti Musa, yaitu Yosua. Itulah cerita Alkitab tentang Yosua menjadi pemimpin bangsa Israel. Janji Tuhan digenapi ya adik-adik melalui pimpinannya Yosua, bangsa Israel sampai di tanah perjanjian yaitu Kanaan. Selanjutnya mereka akan menduduki kota-kota di tanah Kanaan. Kota pertama yang mereka hadapi adalah kota Yeriko. Kota yang berbenteng sangat tebal dengan penduduk yang sangat banyak serta tentara-tentaranya yang sangat kuat. Tapi Kak, Tuhan kan sudah berjanji kepada Yosua bahwa ketahuilah, aku serahkan tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Tuhan kita memang sudah mempersiapkan untuk memberikan keberhasilan kepada bangsa Israel dengan pimpinannya Yosua. Bangsa Israel hanya disuruh mengelilingi tembok Yeriko tanpa bicara, tanpa melakukan apa-apa selama 6 hari. Ini tidak masuk akal ya adik-adik. Cara Tuhan benar-benar di luar pikiran sehat mereka. Tetapi yang terjadi pada saat itu, bangsa Israel taat kepada firman Tuhan. Dengan tekun mereka setiap hari mengelilingi tembok Yeriko selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-7, mereka mengelilingi 7 kali. Tentunya selama 7 hari itu mereka harus menghadapi cemoohan musuh-musuh mereka, adik-adik. Setiap hari mereka harus menahan malu dan terus berjalan karena ingin mentaati perintah Tuhan. Dan apabila bangsa Israel berhenti pada hari ke-6, kota Yeriko nggak akan pernah mereka bisa taklukkan. Tetapi mereka taat kepada firman Tuhan. Dan akhirnya mereka melihat pertolongan Tuhan ketika tembok itu roboh. Bukan oleh karena dinamit, bom, atau rudal, tetapi oleh kuasanya Tuhan. Apa yang sudah dijanjikan Allah pasti akan digenapinya dengan memberikan kekuatan kepada kita untuk berhasil ya adik-adik. Namun kita harus pastikan melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ya. Dengan demikian kita akan memperoleh kemampuan untuk berhasil dengan cara Tuhan, bukan cara kita ya. Setelah kita melakukan bagian kita yang Dia perintahkan. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini dan waktunya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil di dalam kitab Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah adik-adik, sekarang ada pertanyaan dari Kak Jeffrey dan Kak O. Benar sekali. Pertanyaan pertama, apa nama tembok yang ada di dalam cerita hari ini? Ayo dengerin nggak tadi? Nah yang kedua, bagaimana caranya Yosua dan bangsa Israel menghancurkan tembok tersebut? Nah adik-adik dapat mengirimkan jawabannya ke grupnya WA DNA Kids maupun IG-nya DNA Kids ya adik-adik. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah ayat hafalan. Sekarang kita kembali untuk memuji Tuhan. Benar. Ayo adik-adik. Ayo adik-adik. Yeay. Wah, adik-adik, firman Tuhan
Kebanggaannya luar biasa Luar banget. biasa Kak Luar Debbie. biasa. Kalau Yosua dapat meruntuhkan tembok Yeriko bukan dengan kekuatan superhero. Bukan. Bukan dengan dibom. Bukan juga. Tapi dengan apa kakak-kakak? Kuasa Tuhan Yesus. Benar banget adik-adik. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita akan terus memuji Tuhan. Ayo bangkit berdiri ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat, yang hebat. Ayo kakak. Ayo adik-adik yang di rumah, goyangkan badannya. Kita menari buat Tuhan Yesus. Ayo semuanya nyanyi ya. Here we go. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Ajak papa mama ya, goyang ya, nyanyi buat Tuhan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terbesar, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Lagi ya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Tuhan Yesus yang terbesar dan Dia yang terhebat. Haleluya. Kita akan terus memuji Tuhan adik-adik, karena Tuhan kita berkuasa di bumi dan juga di surga. Ayo kakak. Here we go. My God is powerful, He stands invisible. I will hold on to Him, I will hold on to Him. To God I will
disiapkan ya aktivitasnya. Shalom Papi Mami, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Ardian yang akan memandu anak-anak Anda beraktivitas hari ini. Kita akan membuat tembok Yeriko. Yuk kita siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, talenan besar yang rata, biskuit Rice Crackers, Oreo, Good Time Cookies, Coki-Coki, biskuit Hello Panda, dan gunting. Adik-adik, sudah siap belum? Kita akan segera mulai aktivitas hari ini. Sebelum mulai, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu. Adik-adik, ini adalah satu buah rice cracker yang utuh. Sebelum mulai, kalian potong karena kita akan butuh 10 buah rice cracker berbentuk persegi seperti gambar yang berikut ini. Kita ambil rice cracker ukuran besar. Untuk menyatunya, kalian oleskan coki-coki. Ambil coki-coki lagi, kita total di 3 titik. Ambil rice cracker kecil yang sudah dipotong, taruh di atasnya. Kita ambil yang besar lagi, kita oleskan di kiri dan kanannya. Oke. Berikutnya ambil Oreo bulat, kita taruh di tengah-tengah. Kita ambil coki-coki, kita totolkan 12 titik. Ambil biskuit Hello Panda, tempelkan di atas coklat coki-coki. Ini menggambarkan bangsa Israel yang berjalan mengelilingi tembok Yeriko. Nah, ini adalah tembok Yeriko kita. Oke, sekian aktivitas hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papi Mami, kita sudah selesai beraktivitas hari ini. Ada aktivitas selama sepekan yang harus Papi Mami lakukan selama di rumah. Di masa new normal ini, Papi Mami berikan tugas sekolah kepada adik-adik di rumah. Janjikan reward jika mereka berhasil melakukannya. Jelaskan juga bahwa Tuhan berjanji kepada mereka dan akan menepatinya. Seperti Papi Mami juga berjanji dan menepati apa yang sudah Papi Mami janjikan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau hari ini setiap kita dikuatkan dan diteguhkan sama Tuhan kalau Tuhan kasih kita kuasa. Amin. Nah, tiba saatnya adik-adik kita rindu memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik bisa perhatikan ya di layar handphone adik-adik ada QR code. Jadi bisa minta tolong sama mama sama papa untuk bantu adik-adik scan ya. Sehingga setiap kita siap memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Yuk adik-adik kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik untuk kuasa bahkan untuk roh keberanian yang Tuhan berikan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Tiba saatnya Bapa kami rindu memberikan persembahan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati ya setiap tangan-tangan adik-adik yang memberi. Terima kasih Bapa Sorgawi. Dalam nama Tuhan Yesus adik-adik yang siap memberi dengan sukacita. Sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik kita sembah Tuhan sekali lagi ya. You made a way for us.
Adik-adik semuanya kita berdiri, tetap berdiri. Kita angkat tangan kita. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini. Dari awal Tuhan kami memuji, menari buat Tuhan Yesus. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan mengajar kami untuk berani Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami lakukan berkenan di mata Tuhan. Setiap aktivitas kami Tuhan. Setiap apa yang kami lakukan di rumah Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa juga buat kedua orang tua kami. Pekerjaan mereka Tuhan. Mari Tuhan jaga Tuhan. Mari Tuhan jaga juga kesehatan setiap keluarga kami Tuhan. Bapak yang baik, kami tidak lupa berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Bangsa Indonesia, berkati pemimpin dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah pemimpin-pemimpin Tuhan merencanakan Tuhan untuk mengelola bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk COVID-19 Tuhan. Supaya Tuhan memberikan Tuhan kebebasan kami Tuhan dari virus tersebut Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hari ini Tuhan kami mau menerima berkat Tuhan. Adik-adik, kita mau menerima berkat Tuhan. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan khususnya untuk pembelajaran adik-adik. Diberkati kesehatan adik-adik, diberkati pembelajaran adik-adik di rumah. Diberkati juga untuk orang tua adik-adik. Biarlah Tuhan tetap menyertai adik-adik sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, Amin.